May batu pira-pira bak Banalembang. May katabi kan lako olo na tuma parenta. Lalan nati tondok la butun na jom may batu pira-pira inan. May katabi kan nila ko temito sito ito kon lalu si misa-misa kapikalukan. May katabi kan nila ko bapak-bapak siya ibu-ibu pendidik. Tubuk tu jom may batu pira-pira ka ukuran. Tutang kilambi la sauran ki si misa-misa. Paka-paka lako kita mayri sang sirampunan turampo lanti atu totemo tongkon untong kon ni allo leko nati tomatuanta almarhum Bapak S. Mangaba yang kemarin siang sekitar jam 1 nalambi mo petamba na tutumampata pong Allah subhanahu wa ta'ala baktu puang matua lako tutumampata kumua ia mau puang sumpuma masil yuka borok anta tontong memala lako kalena kemudian lupa di paupa paraya di paparaya anaya tutumatuan ta almarhum takamali solanasang natarima tutumampata tumintu amala melona selamat tuana lan lino melo yo olona susiduka to perlo duangan ta solanasang to kemudian lupa di paupa paraya di paparaya naya te keluarga napasi kita kasak barasan to tumampata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat Islam, ketika seseorang meninggal maka ada 4 kewajiban yang melekat pada orang yang masih hidup bagi dirinya. Ada 4 kewajiban yang patut ditunaikan oleh orang yang masih hidup terhadap jenazah. Yang pertama adalah memandikannya, yang kedua mengafaninya, yang ketiga mensolatkannya, dan yang keempat adalah menguburkannya. Memandikan dan mengafani jenazah. 2 kewajiban lainnya yaitu mensolati dan menguburkannya, insya Allah. Nah, sebelum kemudian kita tunaikan 2 kewajiban itu, ada beberapa acara yang akan kita lalui bersama yang merupakan rangkaian dari acara pelepasan jenazah. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah pelepasan jenazah, yang keempat sepatah kata dari pemerintah, yang kelima ungkapan hati dari keluarga, yang keenam doa, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pelepasan jenazah pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Saing. Kepada beliau disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. وَمَن يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Runa yang mutu ceramah agama, ceramah takziah tu lana parampo Bapak Al-Ustad Sudirman MPD. Beliau adalah kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Muhammadiyah Kabupaten Tanah Toraja. Kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah lagu kita kibentuk masalah nasang tabe satu nasabak bendana lantai Allah tengah yota salanasang Paramputu misa amanah pong Allah subhanahu wa ta'ala. Kirin ki nalambi mamaramata susite Allah tutemo. Kukuduka nakatapi ako minto ki masalanasang
pada semua fungsi dan peran dimanapun kita berada dan dari manapun kita berada. Kematian itu adalah merupakan suatu hal yang biasa. Kematian itu adalah suatu hal yang biasa. Mengapa? Karena sebelum kita masuk ke dalam dunia ini, memang kita belum ada. Lalu kemudian kita sebagai manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Maka terjadilah yang biasa disebut, yang kita sebut dengan namanya mati. Itulah sebabnya saya katakan kematian itu adalah suatu hal yang biasa, yang jadi luar biasa manakala kematian itu tidak ada. Oleh sebab itu hadirin sidang jamaah, pada kesempatan ini sedikit saya ingin ketengahkan dalam rangka melepaskan jenazah sebentar setelah diselesaikan semua rukun atau kewajiban kita sebagai umat yang masih hidup atau manusia yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati. Tidak ada yang bisa menghindar daripadanya, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun. Sampai atau ajal telah tiba, maka tidak ada yang bisa menolaknya sedikit pun. Tidak ada yang bisa menunda atau menawarkan sebentar lagi. Kemarin di lain tempat, ada juga saudara kita yang mengalami seperti ini. Itu kalau kita lihat atau kita pikir secara akal, itu sudah 4 tahun yang lalu meninggal, karena lebih 4 tahun sakit sekarat. Tempat menghadiri juga jenazahnya itu, dan pada saat ini ketika kita mendengarkan informasi bagi yang menyaksikan daripada almarhum orang tua kita ini, tidak ada yang menyangka bahwa akan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang menyangka. Mengapa? Karena kalau kita lihat kondisi fisik itu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang menyangka bahwa sudah akan meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu, dari gambaran-gambaran dua peristiwa ini, itu menjadikan bahan bagi kita semua untuk menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang yakin bahwa suatu saat kita akan mengalami juga seperti ini. Oleh sebab itu hadirin, pada kesempatan ini ada 4 hal yang perlu kita lakukan sebagai orang hidup terhadap orang mati. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua mengafani. Yang pertama memandikan, yang kedua mengafani, kemudian yang ketiga mensolati, dan yang keempat adalah menguburkan. Inilah tuntunan dalam Islam. Kewajiban-kewajiban itu yang menjadi kewajiban bagi kita. Tetapi manakala kewajiban itu sudah ada yang laksanakan dalam satu kelompok, maka semua akan lepas kewajibannya. Tetapi kalau dalam suatu tempat ada yang meninggal seperti itu, kewajiban ini, maka semua orang akan menjadi berdosa. Setelah diselesaikan 4 kewajiban ini, maka tidak ada lagi hubungan kita terhadap orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Kecuali doa kita kepadanya. Siang malam kita bisa mendoakan, mudah-mudahan dia diberikan diberikan kelonggaran dalam kuburan, dia diberikan penerangan dalam kuburan, dan dia dihindarkan dari siksaan dalam kubur. Penerangan yang di kuburan, manililai dia ke jauh kubur. Tapi insya Allah, kalau doa kita sampai
Bagi orang yang hidup sampai doa kita, maka akan dirasakan terangannya dalam kuburan. Nah, terima pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu pun penyiksaan-penyiksaan yang lain akan lepas semua manakala doa kita orang hidup mendoakan orang yang mati itu akan lepas semua penyiksaan-penyiksaan itu kalau terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa tak ada dan keluarga, tetapi masih penawa nadampi tu karena pun Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sungguhnya kita ini berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, dan suatu saat akan kembali kepadanya. Cuma kita tidak tahu kapan kita dipanggil hidup seperti itu, dan dalam keadaan apa kita akan dipanggil. Apakah dalam keadaan sehat seperti beliau kemarin itu, almarhum, ataukah dalam keadaan sehat, apakah dalam sakit, atau dalam keadaan apa, kita tidak bisa membayangkan kira-kira kita mati dalam keadaan apa. Bersiap-siap untuk menjemput daripada ajal. Kita bersiap-siap dalam hidup dari kehidupan kita ini untuk menjemputnya. Ya. Langkah kita betul ketika untuk bersenang-senang kita dengan orang lain. Membuat apa supaya kadang-kadang melo bagi kita. Membuat tak kuat sebuah melo sehingga hubungan kita bersama dengan sesama manusia itu senantiasa baik. Kemudian Rabbul Alamin, Sang Pencipta kita, karena Dia lah menciptakan, Dia pula lah yang mengambil kita, maka kita perlu memperbaiki hubungan kita kepada yang menciptakan kita itu. Insya Allah kalau dua hubungan kita jalin dengan baik, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan oleh itu tak separa jadi hadapi dan biasa kematian sosial ya. Ya, kita sholati kemudian kita kuburkan, dan ya bagi yang masih baik memperkenankan atau masih ada waktunya untuk menguburkan, ya insyaallah pahalanya akan lebih banyak, akan lebih besar daripada ya. Oleh sebab itu nanti kita akan antar bersama-sama ke kuburan sampai selesai dikubur, sambil kita mendoakan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya dan diberikan ketenangan di kuburannya nanti. Demikian, mohon maaf ketahsilan pirambangi itu apa kepetamaran atau anggota. Saya berdoa, saya menolak itu, maka itu yang saya langsung ingat tadi. Makanya kesedihan yang itu sudah sepertinya saya tidak tahu lagi apa yang saya akan katakan. Pada saat itu saya cukupkan, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Malabi Selasilu Masalah Nasang, jamaah perkabungan yang kami hormati, acara sitarukna yang moto ungkapan hati jome keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Said. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Para calon-calon mayat semua yang saya hormati, calon almarhum dan calon almarhumah. Yang pertama-tama saya ingin ungkapkan di sini bahwa saya tidak bisa berpikir bahwa ungkapan bahasa apa yang saya bahasakan. Saya ingin sampaikan bahwa sejak kemarin pukul 1 para keluarga menelpon seluruh keluarga di seluruh kampung-kampung yang ditempati keluarga almarhum. Terima telepon itu adalah tidak percaya kalau almarhum sudah tidak ada, tidak bisa menerima. Sehingga ada keluarga di kampung yang ditelepon yang harus bertengkar dengan istrinya dulu, karena suaminya mengatakan bahwa orang tua kita sudah meninggal, tapi istrinya tidak mau menerima, sehingga beliau harus bertengkar di atas rumah baru bisa damai. Rumpun keluarga menyatakan di sini, andai kata ada manusia yang disembah, maka almarhum ini kami rumpun keluarga, dialah yang kami harus sembah. Andai kata ada yang manusia yang harus disembah. Kenapa?
Betapa saking cintanya dan sayangnya kami kepada almarhum. Kalau istilahnya Pak Kaboroki kami to keluarga rumpun keluarga lokal almarhum eta disenim bahasakan di Komatumba. Sehingga setelah resmi kami menerima semua bahwa almarhum sudah tiada, seakan-akan dan seolah-olah kami ini adalah kami diterpa gunung dan kami memikul gunung yang kami tidak bisa bawa. Di sini Pak, ibu-ibu sekalian, baik keluarga yang jauh maupun keluarga yang dekat, setelah saya hadir menyaksikan mulai dari tadi malam, keluarga yang datang berduka cita, keluarga yang datang membagi duka, keluarga yang datang bersimpati kepada kami, kepada keluarga almarhum, seakan-akan gunung yang kami bawa, beban yang sangat berat itu rasanya langsung terambil dan diletakkan di bawah bumi. Yang kami alami pada hari ini Pak, mulai dari kemarin ternyata bukan hanya kami rumpun keluarga yang membawa yang terbebani. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir datang meringankan dan ringan sekali kami beban pada hari ini atas kehadirannya bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih banyak Pak, ibu-ibu. Sekali lagi bahwa inilah orang tua yang paling kami hormati. Dan kami tahu bahwa betapa luas sekali pergaulan beliau. Baik orang yang keluarga maupun orang yang belum keluarga, beliau itu adalah sangat luas pergaulannya. Oleh sebab itu di dalam pergaulannya beliau, tata sapaan beliau, kecengkerama beliau, tentu ada di antara bapak-bapak yang kadang-kadang timbul yang namanya rasa ketersinggungan. Hati-hati kalau mengeluarkan ungkapan, namun namanya manusia biasa tidak akan terlepas yang namanya kesalahan dan kehilapan. Oleh sebab itu lewat kesempatan ini Pak, atas nama keluarga rumpun keluarga beliau, kami atas nama sekali lagi memohon dengan hormat, mulai dari ujung kaki sampai di ujung rambut kita yang pernah beliau tempat bergaul sama kita semua, kiranya pada hari ini dibukakan pintu maaf mana ada kesalahannya beliau. Sekali lagi Pak, kami mohon dengan hormat kiranya dibuka pintu maaf untuk beliau sebelum kita kuburkan bersama. Yang ketiga, saya tahu dan persis kami keluarga tahu bahwa kalau istilahnya beliau itu dulu adalah Palingka. Banyak kampung dan seluruh keluarga walaupun di mana-mana, dan inilah almarhum ini Pak yang dikenal sekali dalam rumpun keluarga ini adalah penyambung rantai. Penyambung rantai, dan kami sudah merasa kehilangan hari ini bahwa mudah-mudahan tidak putus rantai antara keluarga Sidra, antara keluarga Bone, antara keluarga di Mamasa dan sebagainya, karena kami kenal bahwa beliau ini adalah sangat jeli sekali dan sangat aktif sekali untuk menyambung tali rantai itu dalam kekeluargaan. Mudah-mudahan para keluarga yang hadir pada hari ini supaya jangan sekali-kali diputus rantai apa yang dirintis beliau selama hidup. Karena singgah di toko-toko kita, singgah di gardu-gardu kita, singgah di mana-mana, atau kakek habisan pengali pangan, pengali rokok dan sebagainya, dan dia sempat meminjam uang sama kita keluarga semua yang hadir pada hari ini Pak. Kami mohon dengan hormat sebelum dikuburkan supaya disampaikan kepada keluarga, seberat apapun itu beban itu, kami insya Allah kami akan selesaikan. Bila mana ada beban dan utang beliau, siapa tahu indah bang meranis nih Pak, tuh di sana kali kamaling-kalingkan di kawatun aja pajak siapa. Dinda nalako pada kita solangasan pada milawan aku tak tulungkan saya solangasan to keluarga kita sampaikan kalau kami ku den indang tolena indang pisina indang pangan na beliau. Kewajiban yang harus diselesaikan sebelum dikuburkan adalah menyelesaikan utang. Kemudian permintaan saya atas nama keluarga, seluruh keluarga yang hadir pada hari ini yang Islam, terlepas dari yang keluarga dari non-Islam, kami mohon dengan hormat Pak, sumbangan terakhirnya kepada almarhum kiranya laki-laki supaya kita rame-rame sholat Jumat di masjidnya.
karena rencana ini begitu selesai hari Jumat, selesai sholat Jumat Pak, kami para keluarga sepakat tadi malam tidak sholat sunat, langsung beliau diangkat ke depan dan kita sholat jenazah bersama. Kemudian setelah itu diantar ke peristirahatannya terakhir. Itu permintaan kami Pak, kalau bisa mohon kerelaan dan kesediaan bapak-bapak, utamanya keluarga yang Islam, wajib untuk mensolati almarhum. Saya kira inilah yang saya sampaikan, dan ucapan terima kasih yang saya tidak bisa bahasakan lagi Pak kepada baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada hari ini untuk memberikan kesimpatisan kepada kami. Sekali lagi bahwa itu adalah memberikan keringanan beban yang kami pikul yang sangat berat. Tetapi setelah bapak-bapak hadir di sini, kami seakan-akan beban itu diletakkan di bumi dan ringan kami lega.